Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Baik Fadlin Ratni Sakina dengan nomor induk mahasiswa D1A020093, mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi kelas B1. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan dua buah materi dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Yang pertama tentang proses pemeriksaan persidangan, dan yang kedua tentang rapat permusyawaratan hakim. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pemeriksaan persidangan. Pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum dan dalam keadaan tertentu yang diputuskan oleh RPH. Pemeriksaan persidangan dapat dilakukan oleh panel hakim. Pemeriksaan persidangan ini mencakup yang pertama, pemeriksaan pokok permohonan. Yang kedua, pemeriksaan alat-alat bukti tertulis. Yang ketiga, mendengarkan keterangan presiden atau pemerintah. Yang keempat, mendengarkan keterangan DPR dan atau DPD. Yang kelima, mendengarkan keterangan saksi. Yang keenam, mendengarkan keterangan ahli. Yang ketujuh, mendengarkan keterangan pihak terkait. Yang kedelapan, pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, dan keadaan. Yang kesembilan, peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk. Dan yang ke-10, pemeriksaan alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Para pihak, saksi, dan ahli wajib hadir memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi. Dan jika saksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, meskipun sudah dipanggil secara patut menurut hukum, Mahkamah Konstitusi dapat meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkan saksi secara paksa. Pemeriksaan persidangan dapat dilakukan dengan persidangan jarak jauh atau teleconference. Apabila dipandang perlu, pemeriksaan persidangan dapat diikuti dengan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh hakim konstitusi yang ditunjuk dengan didampingi oleh panitera dan atau panitera pengganti, serta dapat pula disertai pemohon, presiden atau pemerintah, DPR, DPD, dan pihak terkait yang hasilnya disampaikan dalam persidangan. Dalam hal pemohon mendalilkan adanya dugaan perbuatan pidana dalam pembentukan UU yang dimohonkan pengujiannya, Mahkamah Konstitusi dapat menghentikan sementara pemeriksaan permohonan atau menunda putusan. Penghentian proses pemeriksaan permohonan atau penundaan putusan ditetapkan dengan ketetapan Mahkamah Konstitusi yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Dalam hal pemohon mengajukan permohonan penarikan kembali, rapat pleno permusyawaratan hakim atau panel hakim memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi, yaitu ketetapan penarikan kembali yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Setelah pemeriksaan persidangan dinyatakan selesai, para pihak diberi kesempatan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dan atau tertulis selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak hari persidangan terakhir, kecuali ditentukan lain dalam persidangan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu rapat permusyawaratan hakim. Di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 hanya terdapat satu ketentuan yang terkait dengan rapat permusyawaratan hakim atau RPH. Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa sidang MK terbuka untuk umum kecuali rapat permusyawaratan hakim. Tidak terdapat penjelasan yang dimaksud dengan RPH tersebut. Ketentuan RPH juga tidak diatur dalam PMK. RPH merupakan salah satu jenis dari sidang pleno yang sifatnya tertutup. RPH yang membahas perkara bersifat rahasia yang hanya diikuti oleh para hakim konstitusi, panitera, dan panitera pengganti. Di dalam RPH ini dibahas perkembangan suatu perkara, putusan, serta ketetapan yang terkait dengan suatu perkara.
Khusus untuk RPH pengambilan putusan perkara, diatur dalam pasal 45 ayat 4 sampai dengan ayat 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Baik, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Goreng ikan campur pepaya, digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian video saya, semoga mendapat nilai yang bagus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.